keluarga itu 9 orang. Saya pinjamin. Di akhir-akhir itu saya berpikir, kok duitku gak balik-balik 1 tahun. Setelah itu saya minta untuk pergi umroh. Saya umrohkan semua 9 orang. Itu di saat tahun 2019 akhir. Setelah itu corona. Setelah corona tergulunglah semuanya, Bu. Walaupun coronanya saya belum tergulung, saya masih bisa, propertinya masih jalan, masih menggunakan ini masih bisa, Bu. Mobil masih ada semua. Mobil komplit sembarang mobil ya. Iya Pak, betul. Waktu masih ada mobil, ada pickup, ada truk, ada Fortuner, ada Pajero, ada Rebon. Semuanya hampir semua ada. Tapi saya tidak mau, tua-tua saya berpikir, aku gak kepengen terjerat hutang. Iya caranya aku bisa lulus saka hutang ini. Aku gak kepengen terlindas hutang. Itu sing dalam hatiku yang harus saya lakukan. Saya ngomong sama suami, ya opo awake dhewe beneran duwe hutang. Gitu Bu, saya setiap hari, setiap bulan itu Pak, yang bagus. Setiap bulan saya itu harus. Iya Pak. Saya ini nggak tahu Pak Awi kok bisa suruh saya yang harus memberi testimoni. Ya udah nggak apa-apa. Saya memang harus memberi testimoni karena di sini saya juga masih berhadapan, masih punya pinjaman 2 miliar Pak. Dari sekian banyak, saya tinggal, ya udah tinggal, masih ada beberapa pinjaman yang harus saya hadapi. Saya itu masih ditolong sama Allah. Satu, saya punya pinjaman dari bank atas nama orang lain Bu yang saya pinjam. Tapi kodrakullah, ada orang yang mempunyai uang itu datang dan melunasi hutang tersebut ke bank. Saya disuruh nyicil sama mereka punyanya uang. Saya sampai nangis. Iya. Jadi saya ini benar-benar ditolong Bu. Tiap hari kalau kita ngomong, kalau pengennya nangis-nangis, kalau pengennya ngomong aku ini utangku gawe opo sih tak sahur karena harta sudah nggak ada, ibaratnya harta sudah nggak ada, semua masuknya di perbankan, bukan di tangan saya. Saya masih ada 13 kabel yang dikembalikan dari bank, tapi sampai sekarang itu pun juga belum dipegang. Akhirnya saya juga berpasrah lagi sama Allah. Ini mungkin kehendakmu yang harus menuntun saya untuk bersabar. Itu saya terima. Saya pun juga nggak marah, saya juga nggak ini. Tapi saya tetap meminta sama pihak bank, tetap saya minta apa yang menjadi hak saya. Itu. Yang keduanya itu saya sudah lega. Walaupun seberapapun berat dari perjalanan hidupku, tapi aku bisa melalui Bu. Jadi di sini Bu, walaupun ibaratnya jenengan punya hutang sebesar apapun, jangan pikiran itu, jangan dipikirin terus, abaikan saja. Yang penting satu, Ibu bisa sholat berjamaah sama suami. Walaupun nggak sama suami, bisalah kamu melaksanakan sholat itu berjamaah. Utamakan itu Bu, jangan sampai tidak. Saya kalau pagi sama suami sholat subuh, zuhur, asar, kita bareng. Walaupun kita cuma berdua, saya usahakan saya harus bisa berjamaah. Itu yang menjadi saya kalau malam, kalau saya nggak bisa bangun, suami yang bangunin saya. Kamu mau sholat apa enggak? Mau gini apa enggak? Itu Bu. Nanti kalau saya nggak sholat, suami yang bangun. Saya gantian, kalau suami nggak bangun, saya yang bangun. Jadi kita berdua saling membantu. Saya waktu ketemu sama Mas Eko, Ibu kok kesininya berdua? Jadi itu kan Bu.
Kok kesininya berdua? Iya Pak, karena kita kemana-mana berdua. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ya berdua. Iya berarti susah ya wong loro, seneng ya wong loro. Saya pernah mengalami di atas itu sehari itu bisa pegang uang itu 1 miliar. 1 miliar itu 1 bulan saya pergerakan uang di perbankan saya itu hampir 1,5 M. Saya harus mengeluarkan uang per 1 bulan itu 200 lebih. Jadi saya harus bayar bunga ke bank itu 200 juta. Itu biaya bulanannya Bu. Itu sudah berjalan berapa tahun kita nggak merasa Bu. Kita ini sampai kapan seperti ini? Apa sih diduweni awake dhewe iki lho kayak gini iki apa? Saya segitu Bu. Saya ngomong sama Pak Ustadz dulu, kalau saya ada apa-apa saya pasti cerita sama Pak Ustadz. Saya ngomong sama mereka berdua. Tapi alhamdulillah matur suwun Pak Ustadz, saya belum bisa ngasih apa-apa. Belum bisa ngasih seberapa sih apa yang saya mau kasih ke PHR. Saya belum bisa ngomong karena ya Allah, saya itu besar sekali di hadapan Allah. Saya matur suwun banget karena di saat saya sulit, saya tuh dapat penawaran-penawaran yang bisa membantu ekonomi saya Bu. Saat sekarang saya mau menghadapi penjualan lahan itu 21 hektar itu berada di Bogor, nilainya 350 miliar. Ya alhamdulillah sudah ada yang mau bayarin, tapi masih ditunda Pak, belum sekarang. Jadi ya masih tertahan lagi, tapi ya Allah enggak apa-apa. Karena mungkin perjalanan hidup saya harus seperti ini. Dari satu saya jadi marketing, bergerak menjadi direktur, tapi dari direktur saya menjadi penghutang Pak. Kreditur betul Pak. Jadi kreditur. Dari situ akhirnya disuruh berhenti. Saya nggak ada lagi penghasilan Pak. Sampai saya tuh pikir, apa sih yang harus kita jual sekarang ini? Kita berdua itu mikir, apa sih harus didol? Nggak ngerti apa sih harus didol, apa sih tidak nyawai dewe. Kita nggak tahu. Kita juga nggak berani menebak apa yang mau dikasihkan kepada kita. Tapi bisanya kita cuma berdoa. Satu yang hanya bisa kita doakan untuk diri kita sendiri. Makanya Bapak Ibu, jenengan nggak usah putus-putus untuk berdoa. Jangan sampai putus harapan. Harapan itu pasti ada, tapi Allah yang mengabulkan semuanya, bukan pada diri kita sendiri. Mungkin jenengan, saya pernah Bu sampai putus harapan. Saya nggak pernah. Ya apa ya, nek sesok mati lakbar. Ngoten nggih. Tapi itu salah banget. Karena masih banyak PR yang harus saya selesaikan. Nggak cukup saya harus di sini mati selesai untuk menyelesaikan semua, tidak. Itu bukan suatu putusan. Jangan sampai melakukan seperti itu. Hanya satu pokoknya Bu, wis berdoa mawon pasti terkabul, walaupun tertahan bukan di sekarang. Intinya ngoten, saya ini nggak bisa bercerita lagi. Apapun yang saya lakoni hanya mau matur suwun sama PHR. Saya sudah diingatkan karena dosa saya sudah sangat besar. Aku cuma mohon doanya ya Pak, bisa dikabulkan semuanya. Aku bisa menjunjung sama PHR, aku bisa memenuhi apa yang saya janjikan sama Pak Ustadz, berikan semuanya. Dan kepingin saya ini bisa memberi apa sih yang bisa saya mau kasihkan sama PHR. Dan nggak bisa ngasih apa-apa karena apa sih yang kita mau kasih karena belum ada Pak. Jadi sini mau ngatur semua. Generous
Bu lemas teles sing kuwasa sing bales. Saya dulu Bu di Lamongan 4 tahun, di Blitar 4 tahun, di Sidoarjo, di Mojokerto, di Pacitan. Saya semua sudah melakoni Bu. Makanya saya tahu dari daerah-daerah semua itu, saya hampir semuanya tahu. Dari ibaratnya ujung kulon sampai ujung timur, saya itu punya kenalan. Karena saya dulu itu, saya sebagai bendaharanya dari perumahan se-Indonesia. Jadi kita tahu, saya pasti datang ke sana rapat. Jadi untuk semua perbankan dari BTN, Mandiri, Danamon, BRI, BNI, hampir semua kenal Bu. Semakin kita tahu semakin jadi teman Bu. Bukan sebagai apa itu enggak. Kita sebagai teman saat sekarang pun, walaupun saya sudah lunas, sudah gini, saya tuh malah ditanya, kamu punya owner di mana? Kamu ada orang di mana yang mau beli proyek saya? Saya ada proyek yang mau dijualkan kayak gitu Bu. Jadi sekarang saya malah pengen mumpuni di dunia properti sebagai pemasaran tok. Jadi bukan sebagai direkturnya karena sudah jadi kreditur yang macet juga. Jadi gitu. Jadi semangat semuanya Bu, semangat menjalani ribanya untuk dihapus. Jangan sampai Bu, saya itu kena rentenir, saya pernah di pengadilan, saya pernah dilaporkan polisi, saya setiap hari didatangin orang, saya itu dihina orang setiap hari Bu. Tidak cuma satu orang. Itu cerita saya, tapi saya pun tidak mau membawa beban hidup saya. Saya nggak mau terbebani Bu. Semua itu hanyalah cobaan yang harus saya lalui. Karena selama ini saya sudah melakoni enaknya. Saya sudah merasakan enaknya. Sekarang jadi tidak enaknya yang harus saya lakoni. Seperti itu. Jadi nggak terasa di dalam hidup saya, di masa tua saya harus menghadapi seperti ini. Saya terima. Insya Allah gagalan terlalui. Gak mungkin Bu, badai itu menimpa di diri kita terus. Pasti terlalui. Maten nggih Pak Nawi, Pak Dwi, Pak Eko, kula matur suwun. Engki mawon matur suwun.